Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Paksi Pamekasan melerai orang yang berkelahi di pasar. Setelah itu ia pun segera melanjutkan kembali perjalanan pengembaraannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Dalam pada itu, orang-orang yang berdiri dengan tegang di sekitar arena perkelahian menarik napas lega. Mereka melihat anak muda yang membawa tongkat itu tidak mengalami kesulitan apapun. Sementara laki-laki yang garang itu nampaknya memang sudah jerah. Dalam pada itu, Paksi masih belum beranjak dari tempatnya ketika ia melihat orang-orang yang ada di sekitar arena itu satu-satu kembali ke tempatnya. Maka Paksi pun kepada perempuan yang mulutnya berdarah itu, "Sudahlah, tinggalkan tempat ini. Aku akan mengantar bibi pulang jika bibi menghendaki." Tapi perempuan itu menggeleng, katanya, "Terima kasih anak muda, biarlah aku pulang sendiri." Paksi menarik napas dalam-dalam. Perempuan itu nampaknya memang seorang yang berani. Tapi ia pun agaknya yakin bahwa laki-laki yang garang itu benar-benar akan berubah. "Jika demikian, baiklah, aku minta diri," berkata Paksi kemudian. Ketika Paksi meninggalkan tempat itu, maka anak muda itu telah menjadi pusat perhatian. Tapi Paksi sendiri tidak begitu menghiraukannya. Ia berjalan saja sambil menjinjing tongkat kayunya menuju ke pintu gerbang. "Anak siapakah ia?" bertanya seseorang. "Dari mana aku tahu?" sahut kawannya yang berjualan di dekatnya. "Alangkah bangganya orang tuanya. Anak muda yang tampan, lembut, tetapi juga dapat menjadi sekeras batu hitam, penolong dan nampaknya juga rendah hati." "Ya," sahut penjual wedang jahe, "baru saja ia minum dan makan nasi bungkus di warungku. Mungkin ia tidak mempunyai cukup uang untuk membeli makan dan minuman di kedai-kedai yang lebih mahal." Penjual wedang jahe itu mengangguk-angguk. Nasi bungkus yang dibeli oleh Paksi memang nasi bungkus dengan lauk yang sederhana saja, oseng kangkung. Dalam pada itu, Paksi telah berjalan semakin jauh. Ia telah berada di bulak panjang. Ditatapnya sebuah pedukuhan di hadapannya. Tidak ada yang menarik perhatian. Pedukuhan itu wujudnya sama saja dengan pedukuhan-pedukuhan yang lain. Tapi di belakang pedukuhan itu, Paksi melihat gunung yang menjulang. Dari puncaknya mengepul asap yang membubung tinggi. Gunung Merapi. Paksi memang tidak memperkirakan bahwa bintang itu telah jatuh di lereng Gunung Merapi. Tapi karena orang yang mengaku bernama Martobriwo itu, maka ia telah terdorong untuk menyusuri jalan-jalan di kaki Gunung Merapi. Paksi memandang puncak Gunung Merapi yang biru. Meskipun gunung itu seakan-akan sudah berdiri di depan hidungnya, namun Paksi menyadari bahwa gunung itu masih jauh. Kaki Paksi sudah merasakan bahwa jalan mulai condong. Sedikit demi sedikit Paksi berada di tempat yang semakin tinggi. Ketika ia melewati pedukuhan di hadapannya,
maka ia tidak melihat sesuatu yang lain pada pedukuhan itu. Jalan induk, dinding halaman, dan rumah-rumah seperti rumah kebanyakan di pedukuhan-pedukuhan yang lain. Karena itu, maka Paksi tidak banyak menaruh perhatian terhadap pedukuhan itu. Namun ketika ia merasa haus, maka ia telah berhenti di depan sebuah rumah yang kecil dan condong, berdinding bambu dan beratap ilalang. Namun di sebelah regol halaman rumahnya tersedia sebuah gendong yang besar berisi air bersih yang disediakan bagi orang-orang yang kehausan dalam perjalanan. Paksi menarik napas dalam-dalam. Di Padang jarang sekali orang menyediakan gentong berisi air bersih di depan rumahnya. Meskipun ada juga satu dua, tapi di pedesaan-pedesaan yang jauh dan dihuni oleh orang-orang yang sederhana, maka ditemuinya lebih banyak persediaan air minum bagi orang-orang yang kehausan di perjalanan. Ketika Paksi meneguk air yang dingin itu, terasa tubuhnya menjadi segar. Sekilas teringat seorang gadis yang membawa kelenteng di lambungnya, mengisi gentong yang isinya tinggal sedikit. Paksi sempat melihat ke halaman rumah itu lewat pintu regol dari bambu yang terbuka. Halaman itu nampak sepi meskipun pintu rumah bambu itu terbuka. Yang nampak di halaman hanyalah beberapa ekor ayam yang berkeliaran. Sejenak kemudian, maka Paksi pun telah meneruskan perjalanannya. Ketika ia sampai di mulut jalan pedukuhan, maka kembali ia berada di ujung sebuah bulak yang panjang. Jalan di hadapannya menjadi semakin nampak menanjak naik. Namun di sebelah menyebelah jalan terdapat parit yang mengalirkan air yang jernih. Sawah di bulak yang bertingkat-tingkat seperti sebuah tangga raksasa itu nampak hijau oleh tanaman batang padi yang subur. Di pematang ditanam batang kacang panjang yang tersangkut pada lanjaran carang bambu yang ditanam rapat. Langkah Paksi pun terasa menjadi semakin berat, tetapi ia berjalan terus. Pedukuhan demi pedukuhan telah dilaluinya, jalan menjadi semakin memanjat naik. Di sana sini mulai nampak gumuk-gumuk kecil yang ditumbuhi batang-batang perdu yang rimbun. Bahkan kemudian pohon-pohon yang lebih besar tumbuh rapat di hutan lereng pegunungan. Paksi akhirnya tertegun. Ia menjadi ragu. Jika ia berjalan terus, maka ia akan sampai ke tebing pegunungan yang lebih curam. Jalan akan semakin menanjak, sehingga akhirnya ia harus memanjat tebing Gunung Merapi. Apa yang akan aku cari di sana? Pertanyaan itu pun timbul di hati Paksi. Namun sebuah keinginan telah mendorongnya untuk sampai ke sebuah gumuk kecil yang berada tidak jauh dari jalan yang dilaluinya. Jalan yang semakin lama menjadi semakin sempit, sehingga akhirnya menjadi tidak lebih dari jalan setapak yang rumpil karena batu-batu padas. Paksi pun akhirnya sampai ke sebuah gumuk yang tidak begitu besar. Di atas gumuk itu tumbuh pohon perdu yang rapat, seakan-akan tidak dapat disibak. Beberapa batang pohon raksasa tumbuh pula di antara pohon perdu yang menghutan itu. Di tubuh gumuk itu merembes air dari sela-sela batu padas yang sebongkoh-sebongkoh mencuat ke atas permukaan tanah. Di sela-sela hutan perdu yang timbul itu, air itu pun mengalir masuk ke dalam sebuah parit kecil yang mengantarnya masuk ke dalam parit yang lebih besar. Paksi pun kemudian berdiri termangu-mangu. Ditatapnya gumuk yang kecil itu, namun betapapun kecilnya, gumuk itu bagaikan sebuah tempurung raksasa yang menelungkup.
Tetapi pada gumuk itu tidak terdapat apapun yang menarik perhatian Paksi. Meskipun demikian, Paksi tidak segera pergi, ia sudah berjalan jauh. Karena itu, maka Paksi pun kemudian telah duduk di dekat gumuk kecil itu untuk melepaskan lelahnya. Sambil memandangi gumuk kecil itu, Paksi duduk bersandar sebatang pohon. Tongkat kayunya terletak di pangkuannya. Sambil mengamati pepohonan yang ada di gumuk itu, Paksi mulai merenung, bahkan kemudian ia mulai menyesal. Kenapa ia telah menuruti dorongan perasaannya untuk melangkah ke arah bintang yang semalam seakan-akan jatuh. Meskipun ia sadar sepenuhnya bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Ketika Paksi mandang ke arah gumuk kecil itu, maka ia pun terkejut. Ia melihat seorang berdiri di atas dahan sebatang pohon yang besar. Orang itu melambaikan tangannya sambil manggilnya. "Paksi, aku di sini." Wajah Paksi menjadi tegang. Ia tidak dapat memandang wajah orang itu dengan jelas, kecuali orang itu berdiri di jarak yang agak jauh, apalagi di atas dahan sebatang pohon yang besar. Orang itu juga mengenakan sebuah caping petani yang lebar di atas ikat kepalanya. Meskipun demikian, Paksi dapat mengenali bahwa orang itu berjambang, berkumis, dan berjanggut lebat. "Ki Martabriwo," desis Paksi. "Kenapa tiba-tiba saja ia berada di sini?" Dalam pada itu, orang yang berdiri di atas dahan sebatang pohon yang besar itu pun berteriak lantang, "Paksi, jangan pergi. Kau sudah sampai di tempat tujuan. Arah bintang yang bercahaya kebiruan itu jatuh. Paksi, kau telah melihat Daru. Karena itu, kau termasuk seorang anak muda yang beruntung." Paksi memandang orang itu dengan tajamnya. Sementara itu, langit pun mulai menjadi suram. Cahaya senja yang kemerah-merahan mewarnai puncak Gunung Merapi. Seakan-akan puncak itu telah membara. Paksi tidak beranjak dari tempatnya. Orang yang berada di atas dahan itu menjadi semakin kabur. Paksi tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana orang itu kemudian seakan-akan meluncur turun. Paksi berdiri termangu-mangu. Orang yang manggil namanya itu seolah-olah telah hilang di telan gerumbul-gerumbul perdu di bawah pohon raksasa itu. Namun kemudian orang itu telah muncul di sisi gumuk kecil itu sambil memanggilnya. "Paksi, aku ingin persilahkan kau singgah." Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Apakah aku berbicara dengan Ki Martabriwo?" "Ya, kau benar," sahut orang itu. "Kenapa Ki Martabriwo telah menipuku?" Orang itu tertawa, katanya, "Bukan maksudku, tetapi ketika aku melihat Daru di langit dan kemudian melihatmu berdiri di depan gubuk itu, aku menjadi tertarik kepadamu. Seakan-akan kau memang dipersiapkan untuk datang kepadaku, seperti sekarang ini. Karena itu, maka kau tidak akan dapat lari lagi dari tanganku." "Untuk apa Ki Martabriwo mengharapkan kehadiranku di sini sekarang ini?" Orang yang menyebut dirinya Martabriwo itu tertawa, katanya, "Aku memang memerlukan seorang anak muda. Aku adalah utusan dari seorang resi yang mumpuni, yang sedang membangun sebuah padepokan yang paling besar di tanah ini. Tetapi di bawah bangunan utama dari padepokan itu harus ditanam korban. Seorang anak muda yang memiliki keberuntungan. Dan aku telah menemukan kau, Paksi. Kau adalah anak muda yang mempunyai keberuntungan yang besar. Tapi sekaligus kau adalah anak muda yang malang. Karena kau harus menjadi korban. Tubuhmu akan ditanam di bawah bangunan utama padepokan yang terbesar itu sebagai tumbal." Paksi memandang orang yang wajahnya hampir tertutup oleh jambang, kumis dan janggutnya itu dengan tajamnya.
Tiba-tiba saja Paksi telah menimang tongkatnya. Dengan nada dalam ia menjawab, "Ki Martobrewo, kau kira seorang itu akan demikian saja menyerahkan nyawanya?" Tapi Martobrewo itu tertawa, katanya, "Apa yang akan kau lakukan melawan? Kau kira tongkat kayumu itu berarti bagimu?" "Ki Martobrewo, aku tidak merasa mempunyai persoalan denganmu. Tetapi sudah tentu bahwa aku akan mempertahankan diriku jika kau berniat buruk atasku." Martobrewo itu melangkah mendekat. Langit menjadi semakin muram. Senja pun menjadi semakin gelap. "Aku nasihatkan kepadamu agar kau tidak berusaha melawan, karena yang akan kau lakukan itu tentu akan sia-sia. Bahkan aku akan menjadi semakin garang, sehingga sebelum kau menjadi tumbal dan tubuhmu ditanam di bawah bangunan utama padepokan itu, kau akan mengalami kesulitan." Paksi mencoba untuk mengamati wajah orang yang mengaku bernama Martobrewo itu. Namun apa yang dapat dilihatnya adalah wajah yang hampir tertutup oleh jambang, kumis dan janggutnya. Capingnya yang lebar itu juga telah membayangi wajah yang gelap itu. "Ki Martobrewo," berkata Paksi, "ketika Ki Martobrewo menganjurkan aku menuju ke arah bintang itu menghilang, aku tidak mengira bahwa niat Ki Martobrewo itu jahat. Bahkan ketika aku berbicara dengan Ki Ponang, pemilik sawah itu, aku masih belum menduga apa yang akan Ki Martobrewo lakukan. Aku hanya merasa bahwa Ki Martobrewo telah berbohong. Tetapi ternyata bahwa Ki Martobrewo mempunyai niat yang jahat. Terserahlah apa yang akan kau katakan tentang aku," berkata orang itu. "Yang penting aku dapat melaksanakan tugasku dengan baik. Tugas yang diberikan oleh Resi Jamurake." Wajah Paksi menjadi semakin tegang. Sementara itu Ki Martobrewo pun berkata, "Sudahlah, menyerahlah. Tidak ada gunanya kau melawan. Dengan aji gelap ngamparku, kau sudah tidak berdaya. Apalagi jika aku mempergunakan beberapa jenis ilmuku yang lain. Dengan aji Rok-Rokasem, jantungmu akan runtuh di dalam dadamu. Dengan aji Lebur Sekedi, tubuhmu akan menjadi debu. Tapi tentu aku tidak akan mempergunakannya, karena aku memang memerlukan tubuhmu. Aku tidak peduli aji apapun yang akan kau pergunakan. Kematian seseorang tidak ditentukan oleh jenis-jenis aji apapun. Jika saat itu datang, apapun yang terjadi akan terjadi. Kalau aku harus mati di sini, biarlah itu terjadi.